Selamat pagi rekan-rekan Teruna. Kita akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 36. Kalau udah dapat, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke dalam kehadirat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah membangunkan kami pada tidur kami dan Kau masih memberkati kami sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik Teruna, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 36. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyanyikan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bahwa bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedagang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Adik-adik pasti tahu kan siapa tokoh Martin Luther itu? Martin Luther itu adalah salah satu tokoh terpenting. Tokoh yang terbentuknya gereja Protestan di dunia. Ia pernah memiliki ketakutan yang luar biasa. Ketakutan itu bahkan pada kematian dan penghakiman. Ia memahami, ia tahu nih kalau Tuhan Yesus itu adil, maha adil. Dalam pengertiannya, Tuhan Yesus akan membalas dosa manusia dengan penghukuman. Agar tidak dihukum Tuhan, Luther berusaha nih untuk berbuat baik dan rohani seperti berpuasa. Martin Luther melakukan hal berpuasa ya adik-adik. Dan juga Martin Luther berdoa 7 kali sehari. Martin Luther mengaku dosa-dosanya di gereja selama berjam-jam. Meskipun demikian, ia selalu merasa berdosa dan resah. Seorang Martin Luther adik-adik, dia berdoa 7 kali sehari. Dia berpuasa. Dia mengaku dosa di gereja selama berjam-jam. Tapi apa yang dirasakan? Dia masih resah. Dia masih selalu merasa kalau dia tuh berdosa. Tapi Johann von Staupitz menasehati agar Luther memusatkan perhatian bukan karena dosa-dosanya, melainkan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Martin Luther pun menggali Alkitab lebih jauh. Dia menemukan keyakinan bahwa manusia berdosa dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman, keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Sekalipun banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, sekalipun adik-adik sering melakukan dosa melawan mama, dosa melawan papa, dosa berantem sama kakak, berantem sama adik, melawan guru, berantem di sekolah. Tapi
Tuhan Yesus menebus dosa adik-adik. Dan bacaan pada pagi hari ini, adik-adik itu jangan terlalu terfokus pada dosa yang telah adik-adik lakuin. Ketika adik-adik melakukan dosa, adik-adik harus segera mengakui kesalahan dosa adik-adik. Jangan terlalu, wah gue udah ngelakuin dosa ini, gue gak enak. Jangan. Segera move on. Minta ampun kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan itu menebus dan mengampuni dosa adik-adik yang telah dilakukan. Dan adik-adik harus segera meminta maaf kepada yang tadi, mama, papa, kakak, adik, atau teman-teman di sekolah. Adik-adik harus melakukan itu agar adik-adik bisa move on dari kesalahan itu. Paulus menguraikan perbuatan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ciptaannya. Kita adalah ciptaannya. Tuhan Yesus ya adik-adik. Bapa telah menunjukkan kasih-Nya dengan merelakan anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Yang telah berkorban di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sendiri yang memilih. Tuhan Yesus yang membenarkan dan menjadi pembela kita. Keren ya adik-adik. Tuhan Yesus yang memilih. Kita adalah ciptaan pilihan. Yang namanya pilihan itu berarti spesial. Yang namanya spesial itu berarti orang yang sangat disayangi. Contohnya, ketika adik-adik ditanya siapa orang spesial kita, pasti kita bilang keluarga kita. Papa, mama, adik, kakak, itu adalah orang spesial. Dan Tuhan memilih kita. Kita dispesialin sama Tuhan. Sebab itu, ketika kita berbuat dosa, kita dibela sama Tuhan. Ketika kita berbuat salah, kita selalu dibela sama Tuhan. Paulus menegaskan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat menghambat kasih Bapa bagi kita. Nggak ada yang namanya kuasa jahat dapat menghalangi kuasa Tuhan Yesus. Nggak ada sejarahnya. Kuasa Tuhan selalu menang. Kita dijamin adik-adik sama Tuhan. Tuhan ngejamin kalau kita dibela sama Tuhan. Mungkin adik-adik teruna pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah. Kesalahan besar, kesalahan kecil. Tanpa disadari, adik-adik pernah ngelakuin hal itu. Dan jangan terus dihantui oleh kesalahan itu. Minta ampun dan yakin kalau Tuhan Yesus itu bakal ngebela kita. Sobat teruna harus menyadari dosa-dosa yang dilakuin. Maka akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Yang tadi Kak Sony bilang, ketika berbuat dosa, pulang ke rumah, kunci kamar, minta pengampunan sama Tuhan. Dan harus yakin kalau Tuhan Yesus itu bakal ngebela kita, bakal mengampuni dosa kita. Rekan-rekan, nggak ada lagi ya yang perlu diraguin. Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni atau tidak? Harus yakin. Bacaan pada pagi hari ini telah mengajar kita. Kita harus yakin. Kayak si Martin Luther. Percayalah bahwa kasih-Nya Tuhan Yesus selalu ada pada kita. Tuhan Yesus selalu ada di pihak kita. Tuhan Yesus selalu membela kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita bergaul, Tuhan Yesus akan menjaga kita. Tuhan Yesus akan selalu ada di pihak kita. Adik-adik, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu sanggup. Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menebus dosa kita, untuk menolong kita dimanapun kita berada, seperti lagu yang Kak Sony ingin mainkan ini.
Dia tak tinggalkanmu. Amin. Karena kan kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan pada kami pada hari ini Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan kami telah membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam langkah kaki kami. Biarlah apapun itu kami menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami selalu percaya dan kami selalu meyakini bahwa Engkau masih sanggup. Engkau pasti sanggup dalam setiap apapun kesalahan yang kami lakukan, apapun dosa yang kami lakukan. Tolong Tuhan, ajari kami untuk meyakini bahwa Engkau telah mati di kayu salib, bahwa Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Keluarkan kami dari keraguan itu Tuhan, tanamkan kami pikiran agar kami selalu meyakini apa yang telah Engkau janjikan, apa yang Engkau telah tuliskan, bahwa Engkau yang memilih kami Tuhan Yesus. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, berkati akan kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka, dan Engkau selalu memberkati aktivitas yang mereka jalani Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak kami, adik-adik kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya mereka Tuhan Yesus. Terbungkus mereka dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati juga kakak-kakak pengurus dan kakak-kakak pelayan Tuhan dalam kesehariannya mereka Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, dalam sekolahnya mereka, dalam pergaulan, dalam pergumulannya mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka selalu Tuhan, agar mereka selalu meyakini dan imani bahwa Engkau selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Inilah doa dan pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.